Hey, apa kabar? Di tengah dunia yang rasanya makin hari makin cepat dan berisik, pernah nggak sih kamu ngerasa susah banget buat sekedar bernafas lega? Kalau iya, kamu nggak sendirian. Kali ini kita akan ngobrol santai soal gimana spiritualitas bisa jadi semacam jangkar yang menenangkan di tengah badai kehidupan kita. Mungkin kamu sering ngerasa cemas tanpa sebab yang jelas, atau capek banget secara emosional, sampai-sampai kamu bertanya, sebenarnya aku hidup ini buat apa sih? Percaya deh, perasaan-perasaan kayak gitu tuh wajar banget, apalagi di zaman sekarang. Hal yang paling penting untuk diingat adalah kamu nggak sendirian ngalamin ini. Dan yang keren, ternyata jawaban buat nemuin ketenangan itu udah ada di dekat kita selama ini loh. Bahkan, sekarang banyak banget penelitian ilmiah yang mendukungnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, sisi ilmiahnya. Pernah kepikiran nggak gimana caranya sebuah praktek ibadah itu bisa bekerja kayak tombol tenang di dalam otak kita? Nah, ternyata kuncinya ada di sebuah konsep psikologi yang namanya grounding. Jadi, grounding tuh apa sih? Gampangnya gini, grounding itu cara buat narik pikiran kita kembali ke momen ini, ke di sini dan sekarang. Waktu pikiran kita lagi kalut, cemas, atau muter-muter terus nggak karuan, grounding ini fungsinya kayak jangkar yang nahan kita biar nggak kebawa arus. Nah, disinilah letak keajaibannya. Teknik psikologi modern ini ternyata punya kemiripan yang luar biasa sama praktek spiritual yang mungkin udah kita kenal baik, sholat. Coba bayangin, gerakan sujud waktu dahi kita nyentuh bumi itu secara fungsi persis kayak terapi grounding. Gerakan itu secara langsung mengaktifkan sistem relaksasi alami di tubuh kita. Dan ini nunjukin betapa cepat efeknya bisa kita rasain. Ada studi yang pakai alat EEG buat ngukur gelombang otak, dan hasilnya cuma dalam 10 detik sujud aja udah ada perubahan yang signifikan di area prefrontal cortex. Itu loh bagian otak yang jadi pusat kendali emosi dan fokus kita. Cepat banget kan? Jadi, ini bukan sekedar perasaan aja ya. Ibadah itu secara nyata mengubah pabrik kimia di otak kita. Area otak buat fokus jadi lebih aktif, sementara area ego yang sering bikin kita overthinking dan cemas, justru aktivitasnya jadi lebih redup. Hasilnya gampang banget. Hormon stres turun, hormon bahagia naik. Ini adalah perubahan biologis yang benar-benar terjadi. Oke, sekarang kita geser sedikit ke pilar penting lainnya untuk kesehatan mental. Kita akan lihat gimana menemukan sebuah makna atau tujuan hidup itu bisa jadi semacam perisai yang kuat banget buat melindungi emosi kita. Kalimat yang dalam banget ini datang dari Viktor Frankl. Beliau adalah seorang psikiater yang berhasil selamat dari kamp konsentrasi Holocaust. Dari penderitaan yang gak terbayangkan, beliau menemukan satu kebenaran, dorongan utama kita sebagai manusia itu ternyata bukan cari kesenangan, tapi mencari makna. Frankl menemukan ada satu masalah utama di kesehatan mental modern yang dia sebut kekosongan eksistensial. Ini adalah perasaan hampa dan gak punya tujuan yang sering banget bersembunyi di balik rasa bosan, gak peduli sama apapun, atau bahkan depresi. Nah, spiritualitas dan tujuan hiduplah yang bisa mengisi kekosongan ini. Dan ini bukan cuma teori loh, sebuah penelitian di Indonesia, tepatnya pada remaja Minangkabau, ngebuktiin hal ini. Bayangin deh, hampir setengah dari kebahagiaan mereka, tepatnya 42,7%, itu datangnya dari rasa memiliki tujuan hidup. Ini bukti nyata betapa pentingnya makna buat mental kita, terutama buat kita generasi muda. Nah, sekarang kita udah paham nih kenapanya dan apanya. Yuk kita lanjut ke bagian gimananya. Ini ada beberapa cara praktis dan sederhana yang bisa langsung kamu coba mulai hari ini juga buat dapetin ketenangan. Anggap aja ini toolkit spiritualmu. Pertama, coba deh niatkan sholat atau doamu sebagai latihan grounding harian. Gak usah buru-buru, coba hayati tiap gerakan, rasakan koneksi tubuhmu sama bumi pas sujud. Kedua, coba sisihkan waktu 10-15 menit aja buat berzikir atau sekedar fokus sama tarikan dan hembusan napas. Ini udah terbukti secara klinis bisa nurunin hormon stres loh. Kamu juga bisa coba bikin jurnal syukur. Tiap malam sebelum tidur, coba deh tulis 3-5 hal yang kamu syukuri hari itu. Ini cara simple tapi efektif banget buat ngalihin fokus kita ke hal-hal positif. Selain itu, coba deh luangin waktu buat refleksi diri. Tanyain ke diri sendiri, apa sih yang bikin aku semangat bangun pagi ini? Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu bisa bantu kita nemuin tujuan hidup kita pelan-pelan.
Oke, sekarang bayangin kamu lagi ngerasa panik atau cemas banget. Apa yang harus dilakuin? Coba pakai P3K mental ini. Dimanapun kamu berada, coba sebutin dalam hati 5 benda yang kamu lihat, lalu rasakan tekstur dari 4 benda di sekitarmu, terus dengerin 3 suara, cium 2 aroma, dan terakhir fokus pada satu rasa di mulutmu. Ini cara paling cepat buat narik pikiranmu kembali ke saat ini. Terakhir, jangan lupain 2 koneksi penting, koneksi sama alam dan sama manusia. Coba deh jalan-jalan di alam, nggak perlu jauh-jauh, taman dekat rumah juga bisa. Rasain udaranya, dengerin suaranya, ini terbukti bisa naikin hormon bahagia loh. Dan yang nggak kalah penting, carilah komunitas. Punya teman atau kelompok yang bisa mendukung kita, itu adalah benteng terkuat buat ngelawan rasa sepi. Sebelum kita selesai, ada satu hal yang super penting buat kita bahas, yaitu batasan dari semua praktik ini dan kapan kita harus cari bantuan profesional. Ini mungkin bagian terpenting dari obrolan kita. Anggap semua yang kita bahas tadi itu kayak vitamin buat kesehatan mentalmu. Vitamin ini kuat banget dan sangat membantu. Tapi, dia bukan pengganti obat dari dokter. Kalau kamu merasa perjuanganmu berat banget, bantuan profesional dari psikolog atau psikiater itu adalah langkah utama yang nggak bisa digantikan. Kita juga perlu sadar, kalau bagi sebagian orang, agama justru bisa jadi sumber stres atau rasa bersalah. Penting juga buat kita ngenalin kapan bantuan profesional itu wajib dicari. Misalnya, kalau kondisinya udah menyangkut faktor biologis. Intinya, kalau beban yang kamu rasain udah berat banget, tolong jangan pernah ragu buat ngobrol sama ahlinya ya. Kita udah ngobrolin banyak hal ya, dari sains di balik otak sampai kekuatan sebuah makna. Sekarang pertanyaan terpenting kembali ke kamu. Nggak perlu melakukan semuanya sekaligus kok. Cukup pilih satu aja. Jadi, langkah kecil apa yang mau kamu ambil hari ini untuk memberi dirimu sedikit ruang buat bernafas dan menemukan ketenangan?